Ngaji. 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 Sangat apa siji kudu ngaji. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan kami di acara Lato Ramadan, lungguh anteng Thalabul Ilmi Ramadan bersama GPAI SMK Negeri 1 Kaligondang. Oke, pada kesempatan kali ini saya masih ditemani dengan Ustadz yang sangatlah fenomenal, yang merupakan guru PAI SMK Negeri 1 Kaligondang, yaitu Bapak Mahful Hidayat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Untuk pertemuan kemarin kita membahas adabul akli, dan untuk materi saat ini yaitu pasangannya akli, pasangannya makan, setelah makan yaitu minum, yaitu adabu syurbi. Oke, mari kita simak bersama-sama penjelasan tentang adabu syurbi atau adab minum yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Mahful. Monggo, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lato Ramadan, mari kita teruskan kajian kitab Taisirul Khalaq, yang dalam kesempatan kali ini kita akan bacakan bab tentang adab minum. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Adab surbi utawi iki iku mertelaake adabe ngombe, jadi adab minum. Adabuhu utawi piro-piro adabe minum iku kasiratun akeh. Minha iku setengah saking akeh. Jadi adabnya minum itu banyak, di antaranya yaitu tanawulul inai utawi njupuk wadah bil yamini kelawan tangan tengen. Jadi adab minum yang pertama adalah kita mengambil tempat minum dengan tangan kanan. Selanjutnya wan nadru lan ningali fihi ing dalam ina qabla surbi ing dalam sedurunge minum. Jadi yang kedua adalah kita melihat tempat minum atau air minum itu sebelum kita meminumnya. Ada berikutnya wa tasmiyatu lan maca bismillah wal julusu lan lungguh wa masul ma'i lan nyesep banyu li anna abbahu krana sak temene ngokop banyu iku ya duru bahayani apa ngokop al kabida ing jantung. Jadi setelah kita mengambil tempat minum atau gelas itu dengan tangan kanan, terus kita lihat isinya atau apa yang ada di gelas itu sebelum kita meminum, yaitu kita membaca basmalah. Terus juga kita sambil duduk. Setelah duduk, wa masul ma'i baru nyesep air itu. Jangan meneguknya. Karena apa? Dengan kita meneguk itu akan membahayakan jantung kita. Kala ngendika sapa annabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane musu padha nyesepo sira kabeh almaa ing banyu mason kelawan nyesep temenan wala ta'ubuhu lan ojo ngokop sira ing ma ngaban kelawan ngokop temenan. Ini Nabi SAW bersabda, kita kalau minum itu disuruh dengan nyesep atau menghisap air nih, dan dilarang untuk meneguknya. Ini hadis Nabi. Selanjutnya wa min halan iku setengah saking kasiroh atau adabnya minum berikutnya itu asyurbu. Asyurbu tawi ngombe fi salasati anfasin ing dalem telu ambekane nafas. Yusami kang maca bismillah sapa wong utawi man fi kulli wahidin ing dalem saben-saben siji. Wa yahmadulan muji sapa wong fi akhirih ing dalem
akhire surbi atau nginum. Jadi ada minum berikutnya yaitu kita pada saat nginum itu dengan 3 nafas ya. Di masing-masing satu nafas itu kita dengan membaca basmalah. Jadi bismillah, terus kita minum, terus nanti 3 kali ya, terus di akhir itu dengan membaca hamdalah. Wala yatanaffasu lan ora ambekan sapa wong fil inaing dalam wadah nih. Jadi ada berikutnya kita tidak bernafas ketika kita posisinya itu masih melekat pada gelas atau wadah minum kita gitu. Terus wala yatajassau lan ojo mbalekake swiji sapa wong fihi ing dalam ina. Jadi ada berikutnya kita tidak mengembalikan sesuatu atau air itu kepada wadah. Jadi ketika kita sudah minum air itu, air yang sudah di mulut itu jangan dikembalikan lagi ke gelas itu. Terus ada berikutnya wa idza syariba lan nalikalane nginum sapa wong wa aroda lan ngarepaken sapa wong ngarepaken ayasqiya ing yen to aweh inuman sapa wong ghairahu ing liyane wong ni fal yuqaddim mengkondisitaken sapa wong man ing wong ngala yaminhi ing atase ngeriake ing atase arah ngala yaminhi disitaken ing atase arah tengene wong sing nginum ya. Ngalaman ing atase utawa ngirengaken wong biasarihi kelawan arah kiwene wong. Walau kana senajan ana sapa wong kang ing sebelah kirine iku afdola luwih utama sapa wong sing sebelah kiri. Jadi arah berikutnya adalah ketika kita ingin minum dan kita menginginkan akan berbagi minuman kepada orang lain, maka kita disuruh untuk mendahulukan berbagi kita kepada orang-orang yang di sebelah kanan gitu, dan mengakhirkan kepada orang-orang yang di sebelah kiri. Nih. Walaupun orang yang di sebelah kiri itu ternyata orangnya itu lebih utama atau dia mungkin punya kelebihan atau terhormat. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam krana sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sako aweh inuman sapa Kanjeng Nabi Arabian ing wong Arab kana ana sapa wong Arab ngala yaminihi ing atase arah tengene Kanjeng Nabi qabla Abi Bakrin sedurunge sahabat Abu Bakar wa Umar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi pernah melakukan memberikan minum kepada orang yang di sebelah kanannya itu orang Arab, orang Arab biasa. Padahal di sebelah kirinya Kanjeng Nabi itu ada sahabat Abu Bakar dan Umar. Kita ketahui bahwa Umar dan Abu Bakar ini adalah orang yang terhormat, tapi ternyata Kanjeng Nabi itu mendahulukan orang yang di sebelah kanannya yang orang biasa, orang Arab biasa. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi al aimana dinginono sira ing wong kang ana ing arah tengen fal aimana nuli wong kang ana ing arah tengen berikute. Nah, jadi Kanjeng Nabi mengatakan bahwa dahulukan orang yang di sebelah kanan lalu di sebelah kanannya lagi. Ini nanti kalau sebelah kanannya lagi sudah habis baru yang sebelah kiri. Demikian Ustaz Habib penjelasan ini agak sedikit ini tentang bab adab tata cara minum seperti itu tadi sudah banyak ini. Oke, terima kasih Ustaz Mahful Hidayat. Ini dari pemaparan yang tadi panjenengan sampaikan ada beberapa hal yang menarik. Ini kaitannya dengan minum. Di fenomena yang sekarang ini
itu tata cara minum orang itu berbeda-beda, Iya, sangat benar. bervariasi. Meskipun yang diminum sama yaitu air. Air, Nah, iya. contohnya seperti minum air dalam gelas dan yang dalam botol itu kadang beda-beda. Iya. Ada yang kayak gini, kalau dalam botol biasanya, Iya. kalau yang gelas seperti ini. Iya. Ada yang pakai selang, contohnya es teh yang di plastik itu, Oh, iya. seperti ini. Nah, ini tadi panjenengan sampaikan anjurannya adalah menghisap ya, Iya. menghisap air bukan Iya. meneguk air. Ini yang dimaksud menghisap dan meneguk itu yang gimana? Iya. Jadi secara sederhana kalau menghisap itu berarti ya mulut kita itu nempel dengan air itu gitu. Jadi kayak ada apa namanya ditarik gitu ya. Nah, gitu. Kayaknya sedep banget ya. Ya, mungkin Lagi bisa puasa Nggih. cerita minum ini. Ger. Enak ya, seger ya ini. Jadi itu. Tapi kalau meneguk itu secara sederhana itu berarti ya antara air sama mulut itu ada jaraknya. Oh. Jadi ditenggak ya. Seperti ini. Kalau ini contoh kelas ini kosong loh ya. Iya. Kayak gini. Gini. Itu nanti bisa bahaya itu loh karena kalau dalam bahasa istilah Jawa kita apa itu? Kesanglat atau apa ya? Oh, itu? iya, betul, kesanglat. Itu. Ini bahaya Oke. itu. Jadi itu caranya apa namanya perbedaannya antara menghisap sama menenggak. Jadi kita yang dianjurkan adalah yang menghisap, bukan apa namanya, bukan menenggak gitu ya. Jadi menghisap. Berarti mungkin Seperti itu. kalau air dalam gelas mulutnya memang ditempelkan Iya, di gelasnya ya ditempelkan, Pak ya. iya. Oh iya iya. Terus jadi anjurannya menghisap ya Pak, bukan Menghisap, bukan meneguk meneguk air. ya. Atau nenggak air bahasa Iya. Jawane. Ya. Kemudian ini sebelum minum ini ada anjurannya lagi tadi jangan sampaikan dianjurkan melihat air terlebih dahulu ya akan kita minum. Itu Iya. kenapa sih harus melihat dulu? Oh ya itu. Jadi kalau kita mau minum dan ternyata airnya kita tidak lihat itu kan bahaya. Siapa tahu yang kita minum itu ternyata salah. Itu Iya, kan iya, bahaya iya. itu. Termasuk juga mungkin hikmah dari ini adalah ketika kita minum kok harus melihat dulu. Siapa tahu ternyata di minumannya itu ada sesuatu yang apa namanya mungkin tidak layak untuk kita minum. Bisa Iya. saja mungkin di airnya itu ternyata ada hewannya, lalat atau yang apa itu kan bahaya. Iya. Maka kalau kita minum ya harus lihat dulu minumnya dan jangan sampai salah karena apa? Pernah ada kejadian kan, jadi di botol spiritus atau botol apa itu yang untuk pernah ada kejadian kan yang untuk pengencer cat itu kan kalau di dalam botol kan kelihatan seperti minum deh. Ketika Iya. kita tidak apa namanya melihatnya dulu, apalagi mungkin termasuk kayak apa namanya itu melihat dengan jeli itu kan nanti kalau ternyata yang kita minum itu ternyata spiritus atau apa itu kan bahaya itu malah bahaya. bisa membahayakan itu. Iya. Jadi sebelum kita minum itu harus dilihat dulu gelasnya dan isinya kira-kira. Kalau hanya gelasnya saja ternyata tidak diisinya apa yang kita minum gitu. Begitu juga Minum angin. kita harus melihat itu. Melihat, Penting iya. itu. Nggih, jadi saya juga teringat dulu ada cerita Jessica pembunuh Mirna kopi sianida. Dulu Mirna pernah meninggal ketika di kafe minum kopi bersama Jessica. Dan mungkin itu Mirna dulu nggak lihat kopinya dulu, nggak sesuai dengan Iya. anjurannya. Ya termasuk sekarang ini otak muda kadang saking asiknya ngegame atau asiknya bermain HP gitu ya. Iya. Itu kadang seperti itu. Jadi ngegamenya jangan ketinggalan, pakai tangan kanan, lah tangan kirinya ngambil minum terus kita minum lah Langsung, itu iya. termasuk yang beberapa kesalahan itu karena apa satu sudah ngambil gelasnya pakai tangan kiri terus tidak melihatnya. Nanti kalau Iya. ada orang lain yang jahil ngeprank itu bagaimana itu? Iya, iya, itu sangat Kena itu malah. sangat bahaya kalau Iya. misalnya sampai meminum Iya. hal-hal yang malah membahayakan ya Pak ya. Iya jelas itu. Maka penting untuk melihat minuman yang akan kita minum seperti itu. Kemudian ini tadi jenengan juga sampaikan minum dengan 3 nafas dan setiap nafasnya melafalkan basmalah. Ini kira-kira caranya gimana sih Pak? Oh ya, jadi caranya ya gampang. Jadi tadi ya kita ambil tangan kanan, terus kita lihat dulu setelah itu kita ambil, kita basmalah, terus minum. Iya. Ini contoh ini kelasnya tadi ini. Bismillahirrahmanirrahim ini. Gitu.
itu. Sudah nafas kan? Nah, Iya. bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini. Itu kan sudah 2 kali. Iya. Nih, bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu Iya, itu memang cara meminum ya. harus Yang sabar ya harus pakai ya. sabar, ya. Soalnya biasanya kan kalau habis jogging atau olahraga ya kan sangat haus, dahaga, langsung pakai langsung ambil air dalam botol langsung habiskan. Nah, ya, jangan gitu ya. dihabiskan. Harus bertahap gitu ya. Ya. Nggih. Oke, tadi juga jenengan jelaskan terkait dengan bersendawa. Ini kok ternyata bersendawa nggak boleh ya Pak ya ketika sedang minum. Iya. Ini contoh dari bersendawa ketika minum yang seperti apa Pak? Ya, jadi bersendawa itu kan kayak bermain air gitu ya. Terus juga termasuk ini, jadi ya termasuk jorok lah ya. Jorok itu kan ketika orang sudah minum, terus minumnya mungkin sudah di mulut, sebagian dikembalikan lagi ke tempat minum, itu kan jorok. Nah, gitu ya. Untuk diminum sendiri saja itu jelas bagaimana gitu ya ketika dilihat orang lain, apalagi kalau orang lain tahu terus air minumnya itu dikasihkan teman, pasti teman yang lain itu tidak mau minum lah ini. Iya. Jadi seperti itu. Jadi bersendawa dalam gelas, jadi artinya kita kayak mengembalikan air yang sudah di mulut dikembalikan ke situ, atau mungkin kalau anak kecil itu ada kalanya bermain nafas di air minum ya. Air minum itu. Di Ini kan biasanya ini belubuk-belubuk kalau dalam iya, bahasa biasanya Jawa. itu kalau air minumnya itu ada selang dotnya. Nah, itu. Nah, Itu selangnya termasuk di damu ya, Nah, ditiup. itu termasuk terus kayak gitu kan. kategori sendawa gitu Iya. kan ini. Ya. Oke. Jadi itu nggak boleh dipakai Iya, kalau tidak seperti boleh itu. bermain air. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya. Tadi jenengan juga jelaskan ketika kita menghidangkan sebuah minuman, ini anjurannya untuk menghidangkan dulu ke saudara kita atau ke teman kita atau ke sahabat kita yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu, bukan di sebelah kiri. Meskipun di sebelah kiri ada seorang yang terhormat. Ya. Nah, kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, contohnya ketika meladeni sebuah minuman atau makanan atau hidangan, contohnya ada tamu, ya, kadang-kadang kita ingin mengasihkan dulu ke orang yang kedudukannya yang derajatnya lebih tinggi. Kadang-kadang dia yang lebih sepuh, dia yang lebih terhormat, punya jabatan, jadi dikasih duluan. Nah, itu gimana Pak? Ya, itu jadi kalau sesuai dengan hadis Nabi tadi itu kan mungkin ketika kita sedang duduk bersama gitu ya, terus kita ingin berbagi, ya berarti kita yang sebelah kanan. Cuman kalau model seperti yang tadi itu kasusnya itu bisa saja seperti ini. Jadi kalau tamunya sudah duduk dan kita itu posisinya itu di luar, itu bisa saja kita ambil posisi yang kira-kira orang yang paling terhormat itu yang paling di sebelah kanan saya, itu bisa juga seperti itu. Berarti dipolitik ya Pak ya? Bisa dipolitik agar kedua-duanya itu bisa berjalan. Jadi yang pertama adalah sesuai dengan hadis Nabi, yaitu yang kita kasih yang di sebelah kanan kita dulu. Terus yang kedua, orang yang terhormat di situ juga merasa dihargai karena dia dikasih penghormatan lebih dulu gitu. Itu kalau posisi kita di luar mereka gitu. Tapi ketika kita posisi sudah terlanjur duduk di situ, ya kalau sesuai dengan hadis Nabi tadi, otomatis kita harus tetap yang memberikan yang di sebelah kanan dulu kayak gitu. Ya mungkin kayak mudahnya kalau berjejer ya Pak ya. Contohnya sudah berjejer. Kayak saya terus Pak Maful sama yang lain ada lagi di sebelah kanan saya, meskipun jenengan lebih terhormat tapi saya lebih mengutamakan yang sebelah kanan. Ya. Tapi kadang-kadang ini adalah sesuai dengan hadis Nabi Nabi seperti itu ya. Jadi Nabi itu mendahulukan yang sebelah kanan. Gitu ya. Kadang-kadang yang membuat bingung itu kalau mengeluarkan
untuk tamu yang jumlahnya banyak Pak. Ya. Kadang bingung loh ini mau mana dulu yang dikasih Ya. gitu. Ya, kalau yang orang banyak ya setidaknya kita kalau mengurutkan atau mengiderkan apa itu makanan atau minuman tuh ya urut ke kanan gitu loh, jangan ke kiri Oh, walaupun iya, orangnya iya, iya. banyak itu. Heeh. Jadi kalau yang meladeni atau yang melayani banyak ya tinggal yang dari masing-masing orang melayani itu yang ke kanan-kanan saja gitu Iya, jadi iya. ya. Itu nanti dapat dua-duanya gitu. Iya, Ya. iya. Oke, jadi itu tadi Pak pemaparan dari beliau Pak Mahfud Hidayat terkait dengan ada Bu Syurbi atau ada minum. Mungkin dari Pak Mahfud ada kata-kata pungkasan. Ya. Tadi kita sudah pahami bersama bagaimana seorang muslim, orang Islam mengetahui tata cara minum ya. Mari kita setelah kita tahu, kita mulai lakukan, kita jalani bagaimana kita punya adab dalam berminum, maka kita lakukan ya. Jangan kita meniru gaya-gaya di luar sana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita tahu yang sangat penting sekali adalah kita memegang gelas dengan tangan kanan, terus kita sambil duduk, terus kita membaca basmalah gitu. Itu hal-hal yang harus penting. Jadi fenomena sekarang kan banyak anak yang kadang makan minum sambil berdiri itu tidak baik. Jadi sebaiknya adalah tadi itu, jadi makan minum itu ya juga sambil duduk. Itu saya kira itu yang perlu saya garis bawahi ya. Oke, terima kasih Pak Mahfud atas pemaparannya. Mudah-mudahan kita semua dalam minum air setelah belajar dari beliau nanti kita bisa memperbaiki cara minum kita yang tadinya masih keliru. Terima kasih Pak atas Ya, pemaparannya. sama-sama. Dari kami cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.